Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Video kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan manusia, khususnya membahas struktur dan fungsi organ pencernaan manusia. Organ pencernaan dibagi menjadi organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan terdiri dari hati, kantung empedu, dan pankreas. Seperti apa posisi organ-organ pencernaan dalam tubuh kita? Kita perhatikan gambar ini. Di sini memperlihatkan organ-organ pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan ini organ pencernaan tambahannya, hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama, mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dibantu oleh organ-organ pencernaan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim pencernaan. Di mulut terdapat gigi, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Di mulut juga terdapat lidah yang berfungsi mengatur posisi makanan ketika dalam mulut dan membantu menelan makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di mulut juga terdapat kelenjar air liur atau saliva yang mengandung lendir atau mukosa dan enzim amilase atau enzim petialin. Lendir berfungsi sebagai antibakteri dan enzim petialin berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Untuk membuktikannya, kita bisa mengunyah nasi saja di mulut dalam waktu yang relatif lama. Lama-kelamaan, rasa nasi akan berubah menjadi manis karena sudah berubah menjadi bentuk maltosa yang rasanya manis. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan hanya terjadi pencernaan mekanik melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas otot kerongkongan yang mendorong bolus atau makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam lambung. Bagaimana gerak peristaltik bisa mendorong makanan ke dalam lambung? Kita lihat dalam gambar ini, esofagus, otot-ototnya ada yang relaksasi dan ada yang kontraksi. Gerakan relaksasi dan kontraksi ini mendorong-dorong makanan hingga masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus, dan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Makanan berada di lambung kurang lebih selama 2-4 jam. Enzim yang ada di lambung yang pertama adalah HCl atau asam lambung, berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Bisa saja dalam makanan yang kita makan terdapat kuman. Nah, kuman itu akan dibunuh oleh HCl sehingga tidak membahayakan kesehatan kita. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi lebih sederhana, yaitu menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan susu menjadi kasein. Yang keempat adalah usus halus. Di usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Makanan dari lambung masuk ke usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Keseluruhan panjang usus halus sekitar 8,25 meter pada orang dewasa. Cukup panjang, bukan?
Bagian-bagian usus halus yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 0,25 meter. Lalu usus tengah atau jejunum, panjangnya sekitar 7 meter. Terletak dalam kondisi yang menumpuk-numpuk seperti ini. Ketiga adalah ileum atau usus penyerapan dengan panjang sekitar 1 meter. Fungsi usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan pankreas dan kantung empedu. Getah pankreas mengandung enzim lipase, enzim amilase, dan enzim tripsin. Enzim yang ada di usus halus. Yang pertama, enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol adalah bentuk yang sederhana dari lemak yang sudah bisa diserap oleh usus halus. Yang kedua adalah enzim amilase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Maltosa ini merupakan lanjutan dari pencernaan enzim petialin di mulut. Nah, glukosa ini sudah siap diserap oleh usus halus karena bentuknya sudah sederhana. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Asam amino adalah bentuk sederhana dari protein yang sudah bisa diserap oleh usus halus. Yang kelima adalah usus besar atau kolon, berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Kolon memiliki panjang sekitar 1 meter, terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian yang naik atau ascenden, bagian yang mendatar atau transversum, dan bagian kolon yang menurun atau descenden. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum ini terdapat appendix atau umbai cacing yang berisi sel darah putih untuk imunitas. Makanan berada di usus besar sekitar 1-4 hari. Di usus besar juga terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Yang keenam adalah rektum dan anus. Rektum adalah ujung dari usus besar yang berakhir di anus. Panjang rektum sekitar 12-15 cm pada orang dewasa. Fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter dalam dan otot sphincter luar. Organ pencernaan tambahan yang pertama adalah hati. Hati berfungsi untuk detoksifikasi atau pembuangan racun dari dalam tubuh. Hati juga berfungsi untuk menyimpan zat besi atau Fe dan menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12. Hati juga berfungsi mengatur glukosa darah dan mengatur kolesterol. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita. Beratnya sekitar 2 kg pada orang dewasa. Yang berikutnya adalah pankreas, letaknya di bawah lambung. Fungsinya menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Pankreas juga berfungsi menghasilkan hormon insulin yang akan mengubah gula darah menjadi glikogen. Jika pankreas mengalami gangguan, maka hormon insulin yang dihasilkan pun akan mengalami gangguan. Hal ini menyebabkan glukosa atau kadar gula darah menjadi meningkat dalam darah dan bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Organ pencernaan tambahan yang ketiga adalah kantung empedu. Posisinya ada di belakang hati. Kantung empedu berfungsi menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati dari perombakan sel darah merah. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya mencegah atau menanggulanginya.
Gangguan yang pertama adalah obesitas atau kegemukan, yaitu kondisi tubuh dengan lemak berlebih. Solusi mengatasinya adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Kurangi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Gangguan yang kedua adalah karies gigi, yaitu gigi berlubang yang diakibatkan infeksi bakteri. Pencegahannya bisa dengan menjaga kebersihan mulut, minimal menyikat gigi 2 kali sehari, pada pagi setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Gangguan pencernaan yang berikutnya adalah MAH atau gastritis, yaitu iritasi lambung di mana asam lambung meningkat sehingga menyebabkan terasa perih. Pencegahan MAH adalah dengan makan teratur, hindari makanan pedas dan asam, dan juga hindari stres. Nah, stres ini pada sebagian orang bisa memicu kambuhnya penyakit MAH. Gangguan berikutnya adalah hepatitis atau peradangan hati. Peradangan pada hati bisa mengakibatkan jaundice atau menguningnya kulit dan mata, seperti pada gambar di bawah ini. Hepatitis juga menyebabkan membesarnya hati sehingga perutnya menjadi membesarnya limpa. Nah, pencegahannya hindari penggunaan obat kimia secara terus-menerus yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini adalah gambar hati yang mengalami gangguan hepatitis, sirosis atau pengerasan hati, dan hati yang mengalami kanker. Gangguan pada sistem pencernaan yang berikutnya adalah diare. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri, di mana dinding usus besar menjadi teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, dan air tidak terserap sehingga menyebabkan feses menjadi encer. Pencegahannya adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Biasakan cuci tangan sebersih-bersihnya setiap akan makan. Yang berikutnya adalah konstipasi atau sembelit atau sulit buang air besar. Konstipasi adalah kondisi sulit buang air besar karena fesesnya keras atau kering. Pencegahannya banyak minum air bening, makan makanan yang mengandung serat yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Juga perbanyak aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa merangsang usus untuk kontraksi lebih sering lagi sehingga melancarkan proses buang air besar. Gangguan yang berikutnya adalah gejala kekurangan vitamin yang disebut dengan avitaminosis dan gejala kekurangan mineral yang menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh. Berikut ini adalah tabel gejala kekurangan vitamin tertentu beserta gangguan yang diakibatkannya. Kekurangan vitamin A menyebabkan penglihatan menjadi kabur, kerusakan hati dan tulang, dan rambut menjadi rontok. Kekurangan vitamin B menyebabkan penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan skorbut, sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh atau menjadi mudah sakit. Vitamin D jika kekurangan maka bisa menyebabkan gangguan riket atau cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, gangguan kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, serta gangguan ginjal. Kekurangan vitamin E bisa menyebabkan degenerasi sistem saraf. Kekurangan vitamin K bisa menyebabkan kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan bisa menyebabkan anemia. Gejala kekurangan mineral pada tubuh bisa menyebabkan gangguan-gangguan tertentu. Misalnya, kekurangan kalsium bisa mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Kekurangan fosfor bisa menyebabkan lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Kekurangan magnesium bisa mengakibatkan gangguan sistem saraf. Kekurangan natrium bisa menyebabkan kram otot dan nafsu makan berkurang. Kekurangan zat besi atau Fe bisa menyebabkan anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Kekurangan iodium bisa menyebabkan penyakit gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid.
Kekurangan seng atau zinc atau Zn bisa mengakibatkan kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Mineral diperlukan dalam jumlah yang sedikit, tapi apabila tidak tercukupi kebutuhan mineral pada tubuh kita bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang tadi. Upaya menjaga kesehatan pencernaan. Dengan materi ini diharapkan kita menjadi lebih bijaksana dalam menjaga kesehatan pencernaan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Yang pertama adalah makan makanan yang halal. Kehalalan ini adalah hal yang utama dan prioritas bagi seorang muslim. Yang kedua, pastikan makanan kita mengandung gizi atau nutrisi yang cukup, tidak kurang dan juga tidak lebih, atau menerapkan gizi seimbang. Yang ketiga, aktivitas fisik yang seimbang. Harus seimbang antara kalori yang masuk dan kalori yang dikeluarkan agar tidak menyebabkan obesitas. Yang keempat adalah pola makan teratur. Hindari telat makan karena kesibukan. Ini bisa mencegah kambuhnya penyakit MAH. Nah, anak-anakku, semoga dengan menonton video ini wawasan kalian bertambah dan kita bisa lebih bijaksana dalam menjaga dan merawat kesehatan organ pencernaan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.